Cara kita menjaganya agar tetap stabil ya imunitas tadi. Ya, maka lihat saja bagaimana Allah berbicara tentang ini. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang ini semua. Salah satunya, biasa kalau saya lebih suka mentadaburi gitu, mentadaburi apa-apa yang Allah ciptakan. Mentadaburi, melihat dengan mata hati kita, juga dengan mata kepala kita, apa yang Allah ciptakan di atas bumi ini. Ya. Sering, misalkan contoh pertanyaan begini, antara produk makanan yang berbasiskan hewan dengan produk makanan buat manusia yang berbasiskan pada non-hewan atau nabati, kita lihat di bumi ini kita akan bisa ngelihat bahwa jauh lebih banyak produk-produk makanan yang berbasiskan nabati daripada yang hewani. Gitu kan? Jadi Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk lebih banyak mengkonsumsi atau mendapatkan katakanlah produk-produk yang non-hewan atau nabati, ya, sayur, buah-buahan, segala macam. Bukan kita tidak makan yang hewan, karena kita bukan vegetarian. Rasulullah tetap makan daging, bukan itu maksud saya. Tapi lebih banyak gitu. Sehingga ini salah satu pesan yang biasanya saya sampaikan kepada ibu-ibu, para penguasa dapur, ya, adalah coba mulai diperbaiki isi dapurnya atau isi kulkasnya atau lemari esnya. Dengan cara apa? Ya kalau saya biasanya saya lebih banyakin masukin kalau pas lagi belanja gitu ya, buah-buahan itu saya penuhin di situ, ya. Jadi anak-anak akan melihat kebiasaan hidup sehat kita, ya, itu salah satunya. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan, Bapak sekalian? Kenalkan mereka dengan dengan tumbuhan-tumbuhannya. Anak saya tahu banget tuh kalau kayak lagi batuk pilek gitu kan, dia akan cari saya terus bilang, ayah mau minum herbal, dia bilang gitu kan. Herbal yang saya minum kan cuma sederhana aja sebenarnya. Ya, kadang-kadang cuma habatus sauda, ya, atau mungkin bubuk-bubuk rempah-rempah atau rimpang, saya campurkan madu, saya masukkan ke dalam mulutnya terus didorong pakai air gitu kan. Maksudnya disuruh dia minum habis itu. Hal-hal sederhana. Ya, sehingga nanti di rumah, ya sekalian, kalau kita bicara kesehatan raga ini sebenarnya simpel. Tubuh kita tuh kalau dia diberikan makanan yang dia dibutuhkan, insya Allah dia akan melakukan kerjanya sendiri. Ibarat kata mau mobil premium lah gitu kan, premiumnya disuplai terus untuk bisa menggerakkan mesin gitu kan, maka mobil tadi bisa jalan. Tubuh manusia juga sama. Dia bisa melakukan kerjanya kalau bahan bakarnya disuplai. Nah, bahan bakar tubuh kita itu apa? Ya, bahan bakar tubuh kita itu kalau kita tarik lagi, kita akan ketahuan atau mungkin kita akan mendapatkan kalimat atau kata asam amino. Kan gitu. Asam amino itu bahan bakar tubuh kita. Dari mana kita dapatkan asam amino? Ya, asam amino itu dari semua, ya, banyak produk-produk yang berbasiskan asam amino. Tapi yang paling saya biasanya itu paling mudah kita ingat adalah madu dan kurma. Ya, madu dan kurma. Maka madu dan kurma itu jangan pernah hilang atau jangan pernah tidak ada di rumah Anda. Ya. Karena itu sebenarnya dia bukan cuma sekedar makanan, tapi dia juga bisa berperan sebagai obat sebenarnya. Ya, bisa berperan juga sebagai obat. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian apa lagi, Bapak sekalian? Siapkan di rumah. Ya, kayak contoh mungkin salah satu yang saya biasa siapkan di rumah tuh ada minyak zaitun dalam bentuk kapsul atau mungkin habatus sauda, ya. Itu cara ikhtiar kita. Pertanyaannya, apakah itu akan menjamin seseorang atau kita di rumah itu terus-menerus sehat? Ya jelas tidak lah, karena memang kalau sudah takdirnya sakit tetap sakit. Cuman kata Umar, ya, hidup kita tuh pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, bisa saja tetap kita kena sakit, tapi dengan ikhtiar tersebut, ya, kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bermasalah. Kayak sekarang gitu kan, salah satu yang saya kerjakan, kalau Anda mau contoh silakan. Dan sudah pernah saya posting juga tuh sebenarnya di IG, Instagram. Itu menguatkan sistem imun. Jadi kayak sekarang menghadapi COVID atau mungkin pandemi seperti sekarang ini, apa harus kita kerjakan? Udah kuatkan sistem imun aja. Pertanyaannya, sistem imun kita dikuatkan gimana? Kita harus tahu dulu di mana markasnya sistem imun kita. Oh, ternyata by science, ya, malah ilmuwan itu menyebutkan bahwa ternyata markasnya sistem imun kita itu ada pada perut atau pencernaan atau usus kita.
80-90% sel-sel imun kita dibuat di sana. Maka beri mereka makanan. Ya, makanannya seperti apa? Ya habatus sauda, ya madu, ya kurma, ya rempah, ya rimpang. Ya. Makanya biasa kalau saya salah satu ikhtiar saya yang saya kerjakan menghadapi keadaan seperti sekarang untuk lebih kuat imun saya gitu kan, ya saya ambil air putih gitu, kemudian saya masukkan madu, lalu saya campurkan, tambahkan sedikit dengan probiotik ya, mungkin cairan-cairan probiotik tersebut seperti itu, lalu saya minum dengan habatus sauda. Jadi habatus sauda mungkin 3 atau 5 kapsul saya minum pakai air tadi ya, dan itu saya kerjakan juga buat anak-anak di rumah ya, menghadapi keadaan seperti sekarang, sehingga nanti karena ngerti bahwa konsep imunitas itu dibangunnya dari perut atau pencernaan, maka berilah mereka makanan ya. Dan perut atau usus atau pencernaan kita itu memang ada makhluk-makhluk lain yang bersemayam dan hidup di sana ya. Maka ketika mereka diberikan makanan, mereka akan powerful luar biasa. Makanan mereka apa? Ya makanan mereka tuh ya, kalau mungkin bahasa sederhananya itu ya prebiotik ya, mungkin bahasa kita ya prebiotik. Makanan-makanan yang menjadi makanan buat makhluk-makhluk yang ada di sana. Prebiotik contohnya apa ya? Sayuran, buah-buahan, ya, rempah, rimpang, ya, sebagian besar itu adalah prebiotik, ya. Sebagian besar adalah prebiotik. Maka di saat wabah seperti sekarang ini, Bapak sekalian, atau kalau kita mau bicara tentang kesehatan keluarga, sayuran, buah-buahan, ya, makanan-makanan seperti itu tuh menjadi pilihan utama kita di keluarga. Jadi kenalkan anak-anak dengan buah-buahan, kenalkan anggota keluarga dengan buah-buahan, sehingga nanti mereka tiap hari itu minta buah, ya. Meminta buah-buahan kepada kita. Itu. Nah, kemudian yang kedua, sekalian, kalau kita bicara tentang tadi ya, menjaga kesehatan secara umum, maka kita perlu memberikan supply lagi ya, supply pasukan tambahan yang menguatkan sistem tubuh kita, yang kita kenal dengan tadi probiotik. Tadi prebiotik, ini probiotik. Probiotik itu adalah makhluknya, ya, makhluknya. Jadi subhanallah ya. Jadi kalau kita sudah memahami ini, maka sebenarnya gampang sekali sebenarnya, nggak usah terlalu panik. Saya pribadi ya, jujur ya, bukan saya tidak mengikuti aturan, tapi kalau saya untuk cuci tangan itu, karena saya lebih memilih untuk mencuci tangan menggunakan bahan-bahan alami gitu loh. Bahan-bahan alami seperti ya mungkin cuka apel mungkin, atau cairan-cairan probiotik, atau mungkin cairan-cairan lain yang tidak akhirnya menyebabkan kuman-kuman. Kan ada kuman sini semua nih. Kalau kita terus-menerus cuci ya, sekali-sekali silakan, tapi terus-menerus ya, sehingga akhirnya tubuh kita itu over hygiene itu terlalu, higienitasnya keterlaluan, itu nggak bagus. Dan itu ada studinya, anak-anak di Harvard pernah dilakukan studi, seingat saya waktu saya pernah lihat videonya, itu ternyata yang over hygiene, yang terlalu bersih ya, itu ternyata nggak sehat. Kenapa? Karena dalam bagian tubuh kita ini ada kuman semua, ada kuman-kuman yang memang sudah diciptakan Allah untuk hidup di sana. Ya, jadi kalau kita terlalu berlebihan memusuhi mereka juga akan ibarat kata menyerang balik gitu kan. Ya. Jadi kalau sudah memahami ini, maka kita ambil celahnya di mana yang kita bisa kuatkan mereka, dan itulah dikenal sebagai probiotik ya, bakteri-bakteri yang nanti bisa meningkatkan sistem imun kita ya. Banyak sebenarnya ya jenis-jenis probiotik itu ya. Kalau makanannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah, Indonesia punya tempe, ada tape ya, apalagi itu ya. Pokoknya makanan-makanan yang sifatnya difermentasikan ya, menggunakan ragi ya. Kalau mungkin luar negeri ada miso, ada kimchi, ada macam-macam tuh ya, seperti itu. Jadi kalau sudah ngerti konsep ini, maka insya Allah akan mudah sekali kita menjaga kesehatan keluarga. Dan ternyata memang kalau tadi bicara tentang kebahagiaan, nah gitu kan, ada ibu sehat keluarga bahagia, bahwa ternyata 80% sistem atau mungkin hormon kebahagiaan kita itu memang dibuatnya di pencernaan.
Ya, jadi kalau di usus kita itu tidak banyak asupan makanan kepada mereka, maka orangnya juga bisa akan bermasalah moodnya. Ya, baperan mungkin kalau bahasa kita zaman sekarang. Jadi Masya Allah sekalian, apa tuh namanya, hal-hal seperti ini ya, kalau kita fahami ya, kalau kita terapkan, sebenarnya sadar tidak sadar ya, sadar tidak sadar, tubuh kita tuh akan meningkatkan imunitasnya. Apalagi ditambah dengan tidak mengkonsumsi yang tidak sehat atau tidak perlu buat tubuh kita. Ya. Contohnya apa? Ya misalkan tepung-tepungan, minyak-minyakan. Ya mungkin ibu-ibu perlu beralih juga di rumah ya untuk kalau memang pengen tetap goreng-goreng gitu ya. Kan sekarang sudah banyak tuh yang jual minyak kelapa, ya minyak kelapa gorengnya, coconut cooking oil gitu seingat saya. Ya atau mungkin kalau memang sukanya apa tuh namanya, apa ya, nah tetap pengen makan nasi, misalkan ya carilah beras-beras atau nasi, atau ya beras terutama yang tidak memberatkan badan, kayak beras coklat ya, beras merah, beras hitam ya, seperti itu.